Bab 333 Teman Ras Lain. Setelah 10 menit beristirahat, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Di sana seorang wanita dengan 2 tanduk berdiri berhadapan dengannya. Xiao Yuan tidak bisa menahan rasa keterkejutan dan ini adalah kali pertama dia melihat ras monster. Wanita itu melirik Xiao Yuan dan merasa tidak senang dengan tatapannya. Apa yang kau lihat? Apakah kau ingin aku mencabut bola matamu? Kata wanita itu dengan marah. Maaf. Aku hanya tidak suka memukul wanita, tapi aku benci dengan yang namanya kalah. Xiao Yuan berkata dengan santai. Memangnya manusia lemah sepertimu layak melawanku? Wanita itu menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan Xiao Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Monster Qi meledak dari tubuhnya dan otot di tangannya bertambah lebih besar. Xiao Yuan mundur dengan cepat dan tinju wanita itu menghantam tanah. Lubang yang besar tercipta dari tinjunya dan Xiao Yuan harus mengakui bahwa kekuatan wanita ini sangat besar. Ras monster sangat unggul dalam kekuatan fisik dan perbedaannya dengan manusia sangatlah jelas. Namun Xiao Yuan juga merupakan kultivator yang melatih kekuatan fisiknya. Walaupun pihak lawan sedikit lebih kuat, namun kemenangan bukan sesuatu yang ditentukan oleh perbandingan kekuatan fisik. Wanita itu melompat ke atas langit dan melesat ke arah Xiao Yuan seperti sebuah meteor. Tekanan aura yang luar biasa menekan semua yang ada di bawahnya dan badai mulai terbentuk. Petir emas menyelimuti tinju dari Xiao Yuan dan dia menuangkan origin Qi dalam jumlah yang besar. Xiao Yuan tidak berencana untuk menghindar dan akan menghadapinya dengan serangan langsung. Segera dia melompat dan berniat melakukan serangan. Bang! Kedua tinju saling berbenturan di atas langit dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Xiao Yuan mendarat di tanah dan tangannya merasakan sensasi kebas yang menyakitkan. Wanita itu terpental sangat jauh dan menabrak dinding penghalang. Darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya sangat terkejut. Petir emas yang ditunjukkan musuhnya memiliki daya hancur yang luar biasa. Bahkan dengan kekuatannya saat ini dia berhasil didorong ke belakang. Wanita itu mengambil tokennya dan mencari tahu siapa musuhnya saat ini. Jadi namamu adalah Dao Yuan. Katakan padaku. Apakah kau salah satu dari putra dewa? Bukan. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, ngomong-ngomong. Bagaimana caramu mengetahui namaku? Bukankah aku sudah menyembunyikan identitas dan menggunakan topeng? Hahaha. Kita bisa memeriksa identitas lawan dari token arena virtual. Namun itu hanya sebatas nama dan sesuatu yang memang diizinkan untuk dilihat. Aku sudah lama bertarung di arena virtual dan menjadi salah satu elit ras monster di suku milikku. Namaku Ye Yilan. Singkatnya, selain elit ras monster lainnya dan para orang tua berumur, hanya putra dewa atau pangeran iblis yang bisa mendorongku sampai ke titik ini. Ye Yilan melanjutkan. Ketika beradu serangan denganmu aku dapat memastikan bahwa umurmu masih sangat muda. Jika kau berasal dari ras manusia aku bisa menyimpulkan bahwa kau adalah putra dewa yang sengaja menyembunyikan identitasmu. Bukan. Aku bisa bersumpah kalau aku bukanlah putra dewa atau apapun itu. Kau bisa menyebutku sebagai sampah yang tak terkalahkan. Kata Xiao Yuan dengan bangga. Hahaha. Baru kali ini aku mendengar seseorang menyebut dirinya sendiri sampah. Ye Yilan tertawa dengan geli dan berdiri. Yah. Itu hanya sebutan mereka yang menilaiku. Aku sengaja melakukannya agar mereka merasakan bagaimana kalah dari seseorang yang disebut sampah. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Kekanakan sekali sifatmu itu. Tapi bukan masalah besar. Mari kita akhiri ini dan walaupun aku bukan lawanmu saat ini tapi jangan harap mendapatkan kemudahan. Aku harap di masa depan kau akan menerima tantangan bertarungku lagi.
Ye Yilan bersiap untuk memulai gerakan. Tentu. Aku akan sangat senang memiliki teman bertarung dari ras monster sepertimu, kata Xiao Yuan dengan tegas. Monster Qi meledak dari tubuh Ye Yilan dan tubuhnya perlahan mulai membengkak. Bing memperingatkan Xiao Yuan kalau wanita dari ras monster ini ingin menggunakan teknik perubahan wujud dan memacu garis keturunan di dalam tubuhnya. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menyuntikkan origin Qi miliknya. Aura dari pedangnya membuat Ye Yilan merasakan tekanan yang mengerikan. Namun dengan tekadnya yang besar Ye Yilan terus memompa monster Qi miliknya. Tanah mulai berguncang dan Ye Yilan memukul ke arah Xiao Yuan. Gelombang aura yang sangat besar ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Namun dengan santai Xiao Yuan menusukkan pedangnya. Ki pedang yang kuat melesat lurus dan menabrak gelombang aura dari Ye Yilan. Boom! Gerakan dari Ye Yilan berhasil dihancurkan dan menciptakan ledakan yang besar. Ki pedang itu terus bergerak ke arah Ye Yilan dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Tubuh Ye Yilan berubah menjadi gumpalan cahaya dan Xiao Yuan merasakan peningkatan lebih dari kekuatan. Bab 334 Kuda Hitam. Setelah kemenangannya dari Ye Yilan yang cukup menyenangkan, Xiao Yuan terus-menerus maju dan melawan musuh tanpa kalah sedikit pun. Akar spiritual emas terus bekerja dan bagi Xiao Yuan tempat ini sangatlah cocok untuk latihannya. Sudah 9 kali Xiao Yuan melawan musuh dan kemenangannya sama sekali tidak goyah. Namanya tercatat dalam batu peringkat 30 dari tingkat primordial dan terus naik. Sejauh yang Xiao Yuan lawan Ye Yilan merupakan orang terkuat yang berada di peringkat 26. Namun karena Xiao Yuan baru memulai jadi dia masih berada di bawah Ye Yilan. Hanya 100 nama yang akan terdaftar dan arena virtual ini melibatkan seluruh wilayah leluhur dan ketiga ras. Sekarang semua orang dihebohkan dengan kuda hitam Dao Yuan yang dengan cepat naik ke 30 besar daftar peringkat. Di sisi lain di sebuah tempat di Pulau Melayang Cahaya seorang putra dewa sedang duduk dengan santai menikmati tehnya. Putra dewa itu bernama Chang Sheng. Chang Sheng merupakan pemimpin dari fraksi ledakan. Bakatnya sangat mengerikan dan sebagai putra dewa kultivasinya berada di tingkat primordial lapisan pertama. Namun kekuatannya bahkan mampu menandingi lapisan kedua dengan bentuk jiwa seruling penghancur yang merupakan salah satu jiwa instrumen yang langka. Seorang pria dengan pakaian murid masuk ke dalam aula dan memberi hormat. Maaf tuan. Bawahan ini ingin melapor sesuatu yang penting. Bicaralah. Apa yang terjadi sampai kau harus memberitahu putra dewa ini secara langsung? Kata Chang Sheng dengan santai. Arena virtual saat ini sedang ramai dan terdapat seseorang yang bernama Dao Yuan yang terus naik peringkat. Kata murid itu dengan jujur. Chang Sheng mengerutkan keningnya dan merasa kesal. Hanya itu. Kau menggangguku hanya untuk masalah sepele. Bukankah jika naik peringkat itu adalah hal yang wajar? Mengapa harus mengambil pusing? Masalahnya bukan seperti itu. Menurut informasi Dao Yuan ini baru mendaftar dan 9 kali kemenangan tanpa istirahat sedikit pun. Takutnya dia akan melampaui Tuan dan bagaimanapun juga Tuan harus menghentikan langkahnya. Kata murid itu dengan jujur. Chang Sheng mengerutkan keningnya dan meremas cangkir teh di tangannya. Cangkir itu hancur berkeping-keping dan membuat murid itu ketakutan. Sifat Chang Sheng memang terlihat sangat tenang namun dia memiliki temperamen yang buruk. Salah satunya adalah dia paling benci kalau ada orang yang melampaui dirinya. Saat ini Chang Sheng berada di peringkat 16 di tingkat primordial. Terakhir kali rekor kemenangannya sebanyak 10 kali berturut-turut hancur di tangan Pangeran Iblis dan kalah dengan menyedihkan. Terlebih persaingan antara 10 putra dewa bukanlah sesuatu yang baru. Namun dia kalah dengan terhormat melawan Pangeran Iblis.
Kultivasinya berjarak 2 lapisan dan kalah bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun jika ada orang yang dapat menyaingi rekornya merupakan sebuah penghinaan baginya. Jika itu monster tua atau putra dewa yang lainnya dia mungkin masih bisa terima. Namun dia tidak bisa membiarkan orang biasa melangkah di depannya seenaknya. Chang Sheng mengeluarkan token arena miliknya dan mengirimkan sebuah tantangan untuk Dao Yuan. Sekarang dia hanya perlu menunggu balasan dan jika dia menerimanya maka lawannya akan dipermalukan. Tantangan diajukan dengan maksud berjudi. Pertarungan mereka akan disiarkan di luar arena virtual dan dilihat banyak orang. Chang Sheng berpikir kalau dengan reputasinya pihak lawan tidak akan berani melawannya. Ini adalah cara yang bagus untuk menghentikan langkah kemenangan Dao Yuan dan membuatnya berhenti di angka 9. Sebuah proyeksi jiwa muncul di depan Chang Sheng dan proyeksi itu adalah Xiao Yuan. Apakah ini Tuan Chang Sheng yang ingin menantangku? Chang Sheng tersenyum dan berkata, benar sekali. Tidak aku sangka kalau dirimu akan meresponnya dengan cepat. Apa jawabanmu? Yah. Ada sedikit masalah. Pertama aku tidak bisa melakukannya karena kau memasang taruhan yang besar. Aku tahu kalau aku ini orang miskin. Apa-apaan dengan memasang taruhan 1,5 juta kristal Sein. Xiao Yuan terlihat sangat marah dan memaki Chang Sheng. Kurang ajar. Teriak murid itu namun Chang Sheng mengangkat tangannya dan tidak mengizinkannya untuk bicara. Lalu berapa banyak kristal Sein yang kau miliki? Tanya Chang Sheng yang berusaha untuk bersabar. Tidak ada. Aku memang memilikinya tapi aku gunakan untuk menyambung hidup. Orang kaya sepertimu tidak akan mengerti perasaan orang miskin sepertiku. Aku bukannya tidak berani menghadapimu hanya saja taruhan terlalu memberatkan. Kata Xiao Yuan dengan santai. Cui. Rakyat jelata. Kau bilang tidak takut untuk melawanku. Apakah kau tahu siapa orang yang sedang kau ajak bicara? Percakapan ini disiarkan di semua tempat dan kau pikir ini lelucon. Apakah kau tahu siapa yang sedang berbicara dengan Bab 335 Putra Dewa Chang Sheng. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, siapa kau aku sama sekali tidak peduli. Entah dirimu anak dari seorang kaisar atau kaisar itu sendiri aku tidak peduli. Aku sudah mengatakan semua kebenaran dan kondisiku saat ini tidak memungkinkan untuk melawanmu. Pembicaraan ini dilihat oleh banyak orang dan semua orang tertawa mendengar hal ini. Saat ini wajah dari putra dewa benar-benar ditampar oleh bocah miskin yang asal-usulnya tidak jelas. Berani sekali kau membawa-bawa nama agung dari kaisar. Apakah kau tidak takut menerima amarah mereka? Chang Sheng berteriak dengan marah. Takut. Jangan bercanda. Para kaisar adalah orang terhormat dan mereka akan merasa malu jika mengincar nyawa anak kecil sepertiku. Terlebih tidak mungkin dirimu anak dari seorang kaisar. Bukankah aku benar Tuan Chang Sheng? Xiao Yuan sedikit mengejek dan merasa sangat senang. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan berpikir kalau Dao Yuan sangat pandai bermain dengan mulutnya. Terlebih korbannya adalah seorang putra dewa. Bukannya membuat lawannya takut dengan nama besarnya tapi justru putra dewa yang mendapatkan tamparan di wajahnya. Bagus sekali. Kau tidak bisa bertarung karena tidak memiliki kristal Sein yang cukup bukan? Aku bisa mengesampingkan hal itu. Aku tidak akan memintamu untuk bertaruh dan jika kau menang 1,5 juta kristal Sein ini adalah milikmu. Tapi sebagai gantinya kau harus menjawab 2 pertanyaanku dengan jujur. Chang Sheng sudah tidak tahan dan ingin segera membungkam mulut Dao Yuan. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan muda Chang Sheng sangat baik hati. Kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih. Tanyakan apapun selain identitasku. Aku bisa menjawabnya dengan jujur. Dao Yuan bukan.
Apakah kau seorang putra dewa? Chang Seng bertanya dengan serius. Kenapa setiap kali aku bertemu dengan seseorang pasti menanyakan hal yang sama? Aku bukan putra dewa dan aku bersumpah untuk itu. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan meyakinkan Chang Seng. Chang Seng merasa ini lelucon dan menahan tawa. Yang terakhir, apakah kau disuruh seseorang untuk melakukan hal ini? Jangan bercanda. Aku tidak tahu siapa kau dan tidak peduli. Singkat saja. Aku hanya ingin bertarung dan melampiaskan amarahku. Tidak peduli siapapun itu, arena virtual adalah tempat yang tepat. Kata Xiao Yuan dengan santai. Kalau begitu kita sepakat. Chang Seng mengeluarkan cincin ruang yang berisi 1/2 juta kristal Sein. Segera cincin ruang diletakkan di atas token dan menghilang. Walaupun jumlah ini tidak terlalu banyak tapi dia yakin bahwa Dao Yuan tidak akan bisa mengalahkannya. Semua orang yang melihat pertaruhan ini memulai pertaruhan besar. Kuda hitam Dao Yuan melawan putra dewa Chang Seng. Bukan hanya sekte bulan cerah. Wilayah ras iblis dan ras monster juga mendapatkan tontonan yang gratis dan menarik. Taruhan ini berjalan sangat besar dan nama Dao Yuan menjadi perbincangan hangat di kalangan kultivator. Berani bertarung dengan putra dewa adalah sebuah kesalahan besar. Perjudian kali ini akan sangat luar biasa dan lebih besar dari perjudian dari pertarungan kultivator tingkat Sein. Perbandingannya terlalu jauh antara Chang Seng dan Dao Yuan. Kebanyakan semua orang bertaruh kepada Chang Seng dan perbandingannya adalah 9:1. Biasanya putra dewa hanya akan bertarung dengan mereka yang sejajar. Namun sekarang orang biasa entah dari mana berani melakukan pertarungan. Bahkan mereka yang berada di lapisan kedua atau ketiga akan berpikir 2 kali untuk melawan putra dewa. Paviliun Baofeng dan serikat dagang yang lainnya juga digemparkan akan hal ini. Para tetua sekte bulan cerah juga mengaktifkan token arena virtual dan bermaksud untuk menyaksikan pertarungan. Mereka yang kalah tidak akan kehilangan apapun dan hanya kehilangan barang taruhan mereka yaitu kristal Sein. Token di tangan Chang Seng mulai berdengung dan sosoknya dikirim ke arena virtual. Di depannya saat ini pria berjubah hitam dengan topeng saling berhadapan. Chang Seng tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan menahan tawa. Hahaha. Orang rendahan berani menghinaku. Mari kita mulai dan aku harap kau tidak akan menyesalinya. Chang Seng tertawa dengan keras dan terlihat sangat arogan. Kau ingin bertarung atau menyombongkan dirimu? Xiao Yuan bersiap untuk maju. Tentu saja membunuhmu. Chang Seng meledakkan auranya dan terbang ke arah Xiao Yuan. Auranya terasa sangat lembut namun Xiao Yuan sedikit merasakan kengerian setelah melihatnya. Tangan Chang Seng berubah menjadi sebuah cakar dan berniat untuk memenggal kepala Xiao Yuan secara langsung. Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan menundukkan kepalanya. Cakar Chang Seng berhasil dia hindari namun auranya terlihat sangat gila dan menghancurkan area di belakang Xiao Yuan. Secepat mungkin Xiao Yuan membalasnya dengan tinjunya dan tepat menghantam dada Chang Seng. Bang! Tinju Xiao Yuan seolah menghantam benda keras dan Chang Seng menggunakan artifak armor yang berada di tingkat primordial dengan kualitas bab 336 ego yang tinggi. Gelombang kejut yang dikeluarkan armor itu menghempaskan tubuh Xiao Yuan ke bepakang dan perlahan Siko Yuan menguatkan pijakannya. Hahaha. Orang sepertimu tidak akan tahu ketinggian langit sebelum menderita. Chang Seng mencibir Xiao Yuan dengan jijik. Xiao Yuan sendiri sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Jika dibandingkan dengan Ye Yilan maka Chang Seng jauh lebih kuat dan dalam segala hal dia memiliki segalanya. Semua orang yang melihat pertarungan dari layar proyeksi berpikir kalau Chang Seng akan mempermalukan musuhnya. Putra Dewa memiliki segalanya dan bukan hanya sekedar julukan.
Mereka yang menyandang gelar Putra Dewa memiliki sumber daya terbaik dan dukungan terbaik dari leluhur Pulau Melayang. Jadi wajar saja memiliki artifak tingkat tinggi dan yang lebih menakutkan adalah mereka mewarisi pemadatan jiwa dari leluhur wilayah terlarang. Chang Seng tersenyum dan berkata, "Ada apa? Jika kau memintaku untuk melepas armor ini maka aku tidak keberatan. Aku tidak ingin dikatakan sebagai pemenang yang hanya mengandalkan artifak. Tidak perlu. Bisa memiliki artifak yang bagus juga merupakan kekuatan. Sejak aku memutuskan untuk bertarung maka aku harus siap dalam segala kondisi. Aku tidak akan menyebutmu curang atau apapun. Sebaliknya, aku akan merasa tidak enak jika mengalahkanmu dalam keadaan setengah-setengah," kata Xiao Yuan dengan jujur. Chang Seng mengerutkan keningnya dan berkata, "Sialan. Sesaat aku berpikir kalau kau adalah pria yang terhormat. Tapi mulutmu itu benar-benar menjengkelkan." Chang Seng membentuk segel di tangannya dan menurunkan jari telunjuknya. Langit mulai bergetar dan angin mulai membentuk badai. Perlahan badai angin di atas langit membentuk sebuah jari yang besar dan melesat ke arah Xiao Yuan. Teknik yang arogan. Menekan sesuatu yang ada di bawahnya. Tapi ini masih belum cukup. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menusuk ke atas langit. Ki pedang yang sangat kuat berbenturan langsung dengan jari angin milik Chang Seng dan menciptakan badai aura yang besar. Chang Seng dipaksa mundur beberapa langkah dan sangat terkejut dengan keterampilan pedang milik Xiao Yuan. Aliran petir emas mulai merangsang tubuh Xiao Yuan dan membuatnya bergerak sangat cepat menuju Chang Seng. Pedang di tangannya memancarkan aura yang mengerikan dan Xiao Yuan mengayunkannya sekuat tenaga. Ki pedang yang berbentuk bulan sabit melesat ke arah Chang Seng dengan aura membunuh yang menakutkan. Chang Seng mengeluarkan sebuah seruling giok dan segera meniupnya. Sebuah gelombang ki mulai terbentuk dan menahan ki pedang milik Xiao Yuan. Chang Seng merasakan tekanan yang luar biasa dan nafasnya mulai terengah-engah. Kemampuan berpedang milik lawannya sudah berada di titik yang mengerikan. Jika dia tidak menahannya dengan sungguh-sungguh maka mungkin dia akan mati di bawah ki pedang yang ganas itu. Sialan. Sebenarnya siapa dirimu? Keterampilan pedang seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Teriak Chang Seng dengan kesal. Sejak kapan kau berhak memutuskan bahwa orang biasa tidak memiliki pencapaian apapun? Bahkan semut sekalipun dapat menumbangkan seekor gajah. Kau hanya melihat orang dari atas posisimu. Tapi kau tidak pernah tahu bagaimana cara orang yang berada di bawah merangkak sampai ke titik ini. Bayangan kematian sudah menjadi hal yang biasa bagiku dan orang yang memiliki ego yang tinggi sepertimu tidak akan mengerti susahnya menjadi orang seperti kami. Xiao Yuan mengacungkan pedangnya dan berkata dengan tegas. Semua orang sangat setuju dengan perkataan Dao Yuan. Kesulitan bagi mereka untuk mencari sumber daya dan menurunkan harga diri untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Mereka yang sudah berasal dari keluarga kaya tidak akan pernah merasakannya. Mereka lahir dengan keadaan yang bagus dan semua kebutuhan mereka sudah ada di depan mata mereka. Di sisi lain di puncak Master Sekte Bulan Cerah. Di sana dua orang pria duduk bersama menikmati teh yang harum. Mereka adalah Tiandu dan Master Sekte Duan Rong. Mereka berdua melihat pertarungan ini bersama dan merupakan rekan dari satu generasi. Perkataan yang sangat bagus. Tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan Putra Dewa. Kata Duan Rong dengan santai. Belum tentu. Chang Seng akan menderita di tangan anak ini dan aku yakin itu. Kata Tiandu dengan jujur. Apakah kau kenal dengan Dao Yuan ini? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Lebih dari kenal. Jika aku mengatakan bahwa dia masih bocah yang berumur 24 tahun, apakah Master Sekte akan percaya? Tiandu tersenyum dengan santai. Mustahil.
Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Duan Rong dengan sungguh-sungguh. Jika apa yang dikatakan Tiandu ini benar, maka monster macam apa yang sudah terlahir? Jelas bahwa Tiandu bermaksud untuk mengatakan bahwa putra dewa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Dao Yuan. Tentu saja Duan Rong tidak bisa mempercayainya dan akal sehatnya menolak itu. Putra dewa memiliki segalanya. Sumber daya, bimbingan dan artifak semuanya adalah yang terbaik. Membayangkan mereka kalah itu saja sudah sangat mustahil, apalagi melampaui bakat mereka.